Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya. Jokowi bertemu Prabowo apakah sekadar silaturahmi? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring Mas Muhammad Rahmat, Sekjen Rejo Relawan Jokowi dan Mas Iqbal Temi, Direktur Eksekutif SCL Taktika. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu keduanya. Mas Selamat Iqbal, Mas sore. Rahmat. Mas Renal. Selamat sore, Selamat sore, Mas Mas. Renal. Oke, saya langsung ke Mas Rahmat. Mas Rahmat, dikatakan Pak Jokowi memberikan masukan ke Pak Prabowo, apa saja yang dibahas waktu itu kemarin? Apa saja masukannya? Ya, memang apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo persisnya kami para relawan tidak mengetahuinya. Namun beberapa hari sebelum Pak Jokowi bertemu dengan Presiden Prabowo, kita menghadap Pak Jokowi di Solo dan membahas beberapa isu-isu penting. Jadi tentu kami keyakinan isu-isu yang kami bahas dengan Pak Jokowi itu termasuk juga yang disampaikan Pak Jokowi ke Presiden Prabowo. Ya, apa saja masukan relawan ke Pak Jokowi sehingga disambungkan langsung ke Pak Prabowo? Ya, ini kan pertemuan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo, para relawan melihat ini bukan pertemuan biasa ya, tapi ini adalah pertemuan maha penting kedua tokoh nasional, karena beberapa hari sebelum pertemuan ini atau beberapa minggu sebelum pertemuan ini, nasional kita dihadapkan kepada beberapa isu-isu penting. Ya. Mulai dari reshuffle kabinet, kemudian demo besar-besaran yang yang cenderung anarkis, kemudian penerimaan negara dari pajak yang turun 30%, lalu gejolak sosial di beberapa negara tetangga dan di belahan dunia lain. Ya. Kemudian juga konflik yang terjadi di Timur Tengah gitu ya. Dan konflik domestik juga yang sekarang di dalam negeri lagi marak, misalnya soal makanan gratis gitu. Jadi banyak isu memang yang dihadapkan sebelum pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Baik. Prinsipnya Pak Jokowi kemarin merasa kecewa ada pihak-pihak dari lingkarannya di reshuffle. Apa Pak Jokowi hanya biasa saja menanggapi reshuffle kemarin? Ya, memang spekulasi publik kan banyak yang menginginkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini hubungan politiknya pecah. Ya. Banyak pihak yang menginginkan itu. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Kedua tokoh penting nasional ini justru lebih mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok dan golongan. Oke. Jadi kami melihat para relawan bahwa penggantian reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini adalah kepentingan nasional, bukan karena kepentingan kelompok tertentu begitu. Jadi oke saja. Baik, silakan direspon Mas Iqbal. Anda melihat ini hanya sekadar silaturahmi saja pertemuan kemarin dua tokoh? Ya, karena memang secara eksplisit bahwa pertemuan itu konten yang dibahas apa tidak ada yang memberikan penjelasan kan. Artinya siapapun kita bisa memberikan tafsir atau pembacaan atas pertemuan tadi. Ya. Nah, justru dari penjelasan Mas Rahmat secara tidak langsung menurut saya puzzle-puzzlenya semakin menguatkan bahwa ya ini bisa katakan pertemuan biasa, tetapi karena ini dilakukan oleh elit Republik dan satu mantan presiden dan satu adalah presiden, tentu pembahasannya bukan pembahasan layaknya silaturahmi biasa gitu. Terlebih lagi kalau kita ingin melihat dari peristiwa-peristiwa politik yang sebagian sudah disampaikan oleh Muhammad tadi, tapi di saat yang sama silaturahmi ini juga kan terjadi di atas rentetan peristiwa politik yang juga menyasar
Pak Jokowi dan keluarga. Misalnya isu ijazah palsu Pak Jokowi yang tidak berkesudahan, kemudian keraguan atas ijazah Mas Gibran, termasuk misalnya terbaru Pak Jokowi diisukan dekat dengan PSI begitu, meskipun agak jauh, tetapi sekali lagi Ya. Pak Jokowi sebagai mantan kepala negara sangat memahami bagaimana powerfulnya kekuasaan bekerja, termasuk mempengaruhi kedaulatan partai politik itu sendiri gitu. Baik, Sehingga bisa jadi kalau dalam logik politik ya, kalau tadi disampaikan Mas Rahmat, saya setuju dalam kerangka kebangsaan, pembangunan nasional dan sebagainya, ada banyak masukan-masukan konstruktif yang disampaikan. Oke. Tetapi dalam logika politik praktis, saya kira apa yang dilakukan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari upaya mempererat relasi politik yang ujungnya bermuara pada imunitas politik bagi Pak Jokowi itu sendiri gitu. Oke. Sehingga setidaknya apa yang kemudian menyasar Pak Jokowi peristiwa-peristiwa politik belakangan ini agak sedikit calling down lah dengan adanya pertemuan ini begitu. Baik. Meskipun belum tentu itu juga yang dibahas di dalam gitu. Tetapi kan secara permukaan silaturahmi politik yang dilakukan elit ini maknanya bisa banyak sekali, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar kekuasaan begitu. Baik, direspon Mas Gitu, Mas Red. Rahmat, nampaknya ini konsolidasi yang berbau dengan upaya Pak Jokowi untuk meredam tekanan politik secara personal kepada keluarganya dan juga dirinya. Kalau untuk urusan pribadi terlalu kecil dan remeh-temeh ya kalau kemudian Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo ketemu kemarin. Karena soal ijazah ini waktu pertemuan Presiden Prabowo 20 Juli dengan Pak Jokowi, isu-isu yang disampaikan oleh Mas Temi tadi udah marak di media massa gitu. Oke. Jadi kalau lagi ketemu kemarin menurut hemat kami tidak. Justru paling krusial pertemuan kemarin itu adalah diawali dengan pertemuan dua tokoh nasional pada tanggal 4 Oktober. Lalu pada tanggal 5 Oktober, Presiden Prabowo memperlihatkan kepada dunia internasional bagaimana kekuatan TNI kita. Jadi ini sebetulnya pesan ke dunia internasional bahwa dua tokoh Presiden dua periode Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo itu hubungan politiknya sangat solid. Lalu tanggal 5 Oktober Presiden Prabowo mempertunjukkan kepada dunia internasional bahwa kekuatan TNI kita juga berada di bawah Presiden. Artinya ini sebetulnya sinyal yang dikirim oleh Presiden Prabowo menurut hemat kami kepada dunia internasional dan kepada dalam negeri sendiri bahwa kekuatan nasional kita, kekuatan politik dan kekuatan militernya itu berada di dalam genggaman Presiden Prabowo sesungguhnya. Pesan itu yang ingin disampaikan kepada publik. Pak Jokowi tidak hadir pada HUT TNI ke-80 kemarin. Alasannya apa, Mas Rahmat? Ya, memang Pak Jokowi kan sudah terlanjur punya kesibukan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan kan. Pada tanggal 5 Oktober itu dan itu sudah diinstruksikan juga ke Presiden Prabowo tentunya. Ya, sejauh ini Pak Jokowi ini diindikasikan berpotensi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Ini benar sejauh ini teman-teman relawan apakah setuju dengan hal itu? Itu pilihan politik pribadi ya. Tetapi kalau Pak Jokowi kemudian melakukan pilihan politik pribadi, relawan juga tidak mempersoalkan. Namun kalau Pak Jokowi meminta pendapat kepada relawan, lebih bagus dan lebih baik Pak Jokowi itu milik semua komponen bangsa. Karena Pak Jokowi itu adalah perekat anak bangsa. Jadi tidak dikasih stempel 1-2 partai tertentu gitu. Itu akan jauh lebih baik. Karena relawan pun pada sampai saat ini solid dan bersatu itu partainya juga berbeda-beda. Justru kalau kemudian Pak Jokowi menstempel dirinya dengan satu partai, menurut hemat saya itu akan memperkecil ruang gerak Pak Jokowi sendiri. Oke, ada upaya tidak Pak Jokowi ini menginginkan 2 periode Prabowo Gibran? Selama pemerintahan Pak Prabowo dengan Wapres Gibran baik dan bagus buat rakyat Indonesia, kenapa tidak gitu ya? Para relawan juga akan berdiri di belakang Presiden Prabowo dan Gibran
untuk mendukung dan untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Ayo kita dukung sama-sama presiden dan wakil presiden kita untuk 2 periode. Oke. Dan Pak Jokowi menginginkan itu? Pak Jokowi mewanti-wanti kepada relawan untuk berbasis di barisan Presiden Prabowo tanpa syarat. Oke. Jadi kita tidak membuat syarat tertentu, tetapi para relawan mendukung penuh Presiden Prabowo, kebijakan ekonominya, kebijakan pembangunan dan politiknya selama pemerintahan beliau ini. Ya, direspon Mas Temi, statement tadi? Ya, ini kan pertemuannya 2 jam ya. Pertemuan 2 jam itu saya kira ngobrol yang cukup panjang lebar gitu. Ya. Saya meyakini yang disampaikan Mas Rahmat tadi adalah bagian dari pembicaraan juga begitu. Karena keduanya adalah sekali lagi elit paling tinggi di Republik, mantan presiden dan presiden. Pasti ada banyak soal kebangsaan, demokrasi, soal tantangan global segala macam yang dibahas. Tapi sekali lagi secara simbolik, pertemuan elit antar elit ini tidak bisa kita baca hanya literally ini sekedar silaturahmi biasa. Oke. Sah saja penjelasan-penjelasan secara semacam itu, tetapi kalau kita lihat dari kerangka politik praktis tadi, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi, tidak bisa juga kemudian kita mengabaikan pesan-pesan tersirat dari pertemuan-pertemuan ini. Karena secara simbolik keduanya ya tokoh politik gitu. Dan tentu secara tidak langsung ini memberikan pesan kepada halayak bahwa yang selama ini memanas-manaskan kuping keduanya ada gesekan, setidaknya melihat oh ternyata hubungannya harmonis. Lalu kemudian yang selama ini akan menggosok-gosok Pak Jokowi dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang coba ditembakkan begitu, dengan ada pertemuan begini kan secara simbol orang mulai berpikir juga gitu kan bahwa oh ternyata ini masih menjadi circle-nya Pak Presiden nih begitu. Dan tentu siapapun yang akan menyerang orang yang masih berteman dengan kekuasaan, saya kira akan berhitung 2-3 kali gitu. Tidak juga serta-merta petentang-petenteng kan begitu. Nah itu yang saya maksud secara interpretasinya adalah ini bisa jadi menjadi upaya manuver meminta manuver suaka politik atau imunitas politik. Tidak berarti juga ini bagian dari menjamin kekebalan hukum, tidak konteksnya itu ya. Tapi paling tidak biar ya kalau ingin bahasa yang enggak lebih vulgar, setidaknya ruang berpolitik Pak Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden ini ya berada dalam kondisi yang kondusif gitu tanpa ada gangguan dari kekuasaan. Karena siapapun tahu bagaimana kekuasaan bekerja dalam konteks politik itu gitu. Sehingga dengan adanya pertemuan ini paling tidak Pak Jokowi merasa safety, terus juga agenda-agenda politik yang kemudian menjadi rencana-rencana beliau juga bisa terus berlanjut. Dan satu hal Mas, yang juga tentu tidak bisa kita lupakan, Pak Jokowi sendiri secara deklaratif sudah menginstruksikan semua relawannya agar mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Tentu rentetan-rentetan ini tidak bisa kita abaikan juga ketika kita tarik dengan konten pertemuan kemarin gitu, secara politik ya gitu. Itu sih yang saya baca ya. Baik, silakan direspon sekaligus closing statement Anda, Mas Rahmat. Tadi dikatakan bahwa ada upaya untuk suaka manuver ya, imunitas politik dari Pak Jokowi. Kami para relawan melihat terbalik ya, jadi bukan suaka politik. Pak Jokowi itu sampai minggu lalu dari riset algoritma yang kami lakukan, elektabilitas Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 sampai saat ini itu masih di atas 50%. Jadi jangan keliru kita. Artinya gimana? Siapapun yang akan didukung oleh Pak Jokowi pada pemilu 2029, maka dialah yang akan jadi presiden. Jadi kehadiran Pak Jokowi yang bertemu dengan Presiden Prabowo ini sangat penting bagi kedua tokoh, terutama untuk Presiden Prabowo. Gitu. Kenapa? Karena dukungan kuat Pak Jokowi kepada Presiden Prabowo itu akan memberikan dukungan yang luar biasa kepada stabilitas politik domestik dan juga stabilitas politik internasionalnya. Nah, karena itu kita lihat misalnya pada hari ini, gitu kan, pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik dibandingkan minggu lalu.
Kemudian show force kekuatan TNI kita pada ulang tahun yang kemarin itu juga memberikan respon yang baik ke media massa internasional. Oke. Artinya secara kekuatan militer, Presiden Prabowo menunjukkan kepada dunia internasional bahwa militer berada di bawah kekuasaan beliau. Kemudian kekuatan politik dua tokoh ini yang elektabilitasnya tinggi juga kompak dan bersatu. Ya. Jadi kekhawatiran yang terjadi seperti di Nepal atau sekarang demo di Eropa, di Oke. Inggris, kan itu tidak akan terjadi di Indonesia gitu. Pesan itu menurut hemat saya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Oke. kepada khalayak. Ya, apa saja pun yang dibahas, yang penting membawa banyak manfaat bagi bangsa ini ya, begitu Bapak-Bapak ya. Apapun yang Ya, diberikan oleh kita- Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Yang penting bangsa ini akan aman, tentram, dan juga sejahtera. Ya, gimana? Betul, setuju, Ya, Mas. Itu ada yang lagi? kita harapkan. Oke, terima kasih untuk waktu berdua Bapak Muhammad Rahmat, Sekjen Rejo, dan juga Mas Iqbal Temi, Direktur Eksekutif SCL Taktika. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.